Pada episode sebelumnya, pertempuran antara Long Hao Chen dan Gao Yingji berjalan cukup sengit. Tetapi pada saat terakhir itu dihentikan oleh Zheng Yu. Seperti apa cerita selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Zheng Yu datang dan menghentikan pertempuran itu, dia sempat memarahi Cai Er dan Gao Yingji. Tetapi dia tidak sepenuhnya menyalahkan Gao Yingji. Yang paling bersalah itu adalah Cai Er. Jika kemampuan itu digunakan, bukan hanya Gao Yingji yang akan terluka parah, tetapi Cai Er juga akan terluka. Cai Er dengan tenang berdiri di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terhadap Zheng Yu, dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang akrab. Long Hao Chen, ikut denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Penampilan Zheng Yu menjadi dingin saat dia berbalik untuk melihat Long Hao Chen. Mendengar kata-kata ini, Cai Er akhirnya menunjukkan reaksi. Tubuhnya menjadi sedikit menggigil. Zheng Yu menatapnya sekilas sebelum mengambil langkah maju, diikuti Long Hao Chen yang sudah bergerak di belakangnya. Dengan itu, sudah ada jarak 10 meter di antara mereka. Setelah beberapa saat, Zheng Yu menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Long Hao Chen. Lalu berkata dengan suara yang rendah, "Long Hao Chen, sejak kecil, Cai Er sudah sangat menderita. Aku tidak tahu mengapa kamu begitu penting baginya. Tetapi kamu adalah seorang kesatria. Oleh karena itu, aku berharap di masa depan kamu bisa untuk melindunginya." Mendengar Zheng Yu mengatakan itu, Long Hao Chen menjawab dengan tegas, "Senior, aku berjanji, aku akan melindungi Cai Er dengan hidupku." Dengan wajah yang sangat serius, Zheng Yu berkata sekali lagi, "Gunakan tindakanmu untuk membuktikannya kepadaku. Dan juga kamu seharusnya melihat kemampuan yang coba Cai Er gunakan. Kecuali pertempuran hidup dan mati, jangan pernah membiarkan Cai Er untuk menggunakan kemampuan itu. Karena kemampuan tersebut dapat melukainya. Apakah kamu mengerti?" Mendengar semua itu, Long Hao Chen menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Cai Er akan sangat kuat. Merenungkan masalah ini, Long Hao Chen mengingat perkataan Cai Er sebelumnya. Bergumam pada hatinya sendiri, "Cai Er, kamu berkata tidak ingin kalah dalam pertempuran pertama bersamaku. Meskipun aku telah berjanji untuk melindungimu dengan hidupku, tetapi tetap saja kamu yang berbuat banyak untukku." Saat Long Hao Chen merenungkan itu, suara Zheng Yu kembali terdengar. "Long Hao Chen, di masa depan kamu bisa memanggilku kakek sama seperti Cai Er." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dalam sekejap dia menghilang, meninggalkan Long Hao Chen yang berdiri di sana. Long Hao Chen terdiam beberapa saat. Dia melihat ke arah Zheng Yu yang sebelumnya menghilang. Dalam hatinya, Long Hao Chen sangat senang. Mendengarkan kalimat yang diucapkan Zheng Yu, itu memiliki makna bahwa hubungannya dengan Cai Er sudah disetujui. Setelah itu, dia kembali berkumpul dengan anggota lainnya. Dia juga tidak memberitahu Cai Er tentang apa yang dikatakan Zheng Yu kepadanya. Dan setelah beberapa saat, Gao Yingji mengajak semua orang untuk pergi meninggalkan kota suci. Di luar stadion kesatria, kereta yang sangat besar sedang menunggu mereka di pintu masuk. Gao Yingji masuk ke dalam kereta untuk yang pertama dan diikuti oleh semua orang di belakangnya. Dalam perjalanan kali ini akan memakan waktu dalam beberapa hari. Dan di hari pertama, dengan dipimpin oleh Gao Yingji, semua orang mencoba untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka semua adalah satu tim. Jadi, dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan di masing-masing anggota itu sangat penting. Dalam diskusi tersebut, dengan arahan Gao Yingji, saat ini semua orang menjadi sedikit memahami satu sama lain. Dalam tim pemburu iblis, pertarungan melawan iblis itu pasti tidak bisa dihindarkan. Itu menyangkut dengan hidup dan mati seseorang. Long Hao Chen menjadi sangat paham. Dengan posisinya sebagai kapten tim, dia memiliki tanggung jawab yang paling besar dalam membuat keputusan. Semua anggota juga mengerti akan hal itu. Jadi di masa depan akan mematuhi perintah dari Long Hao Chen. Meskipun gerbong tersebut membawa begitu banyak orang,
termasuk Haoye yang berbobot berat. Kereta itu masih melaju dengan cepat. 8 kuda besar sedang menariknya dengan sekuat tenaga sampai matahari terbenam. Mereka akhirnya berhenti di kota berukuran sedang setelah seharian melakukan perjalanan. Dalam perjalanan, kelompok Long Hao Chen mengembangkan energi spiritual. Di bawah pengawasan Gao Yingji, mereka secara alami tidak membuang waktu. Setiap kali energi spiritual mereka meningkat, kesempatan mereka untuk bertahan hidup di medan perang juga akan meningkat. Setelah seharian menempuh perjalanan, kota ini adalah perhentian pertama mereka. Ketika tiba di sebuah hotel, mereka melihat gerbong lain yang tampak serupa. Ternyata, tim pemburu iblis lain telah tiba lebih awal. Setiap orang punya kamar sendiri, dan setelah makan sederhana, Gao Yingji mendesak mereka untuk beristirahat dengan baik setelah kembali ke kamar masing-masing. Long Hao Chen menggandeng Chai untuk menuju ke kamarnya. Chai, kamu pasti lelah dalam perjalanan ini. Jadi istirahatlah dengan tenang. Ketika Long Hao Chen akan berbalik dan pergi, Chai meraih tangan Long Hao Chen dengan tongkat di tangannya untuk menutup pintu kamar. Melihat apa yang dia lakukan, Long Hao Chen langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Wajah tampannya mulai sedikit memerah. Seorang laki-laki dan perempuan sendirian di dalam kamar, situasi ini sangat mendebarkan. Bisakah kamu menemaniku sebentar? Chai bertanya dengan suara lembut. Sambil memegang tangannya, Long Hao Chen lalu menjawab, "Baiklah, aku akan menemanimu." Saling berpegangan tangan, mereka lalu duduk di atas sofa. Tubuh mereka saling mendekat. Merasakan pesona cantik dari Chai, hati Long Hao Chen tidak bisa tenang sedikit pun. Long Hao Chen mengulurkan tangannya, memegang pinggang Chai untuk bersandar di tubuhnya. Setelah sekian lama, Chai bergerak sedikit. Duduk tegak, dia lalu bertanya, "Hao Chen, apa yang kakek Sheng Yu katakan kepadamu waktu itu?" Long Hao Chen menjawab dengan tenang. Dia mengatakan, "Aku harus menjagamu dan melindungimu dengan baik." Mendengar itu, Chai sedikit terkejut. Apakah hanya itu saja yang dia katakan? Mendengar itu, Long Hao Chen tersenyum dan lalu menjawab. Dia juga mengatakan, "Aku dapat memanggilnya kakek sama sepertimu. Dan memberitahu saat kecil kamu begitu menderita." Setelah kalimat terakhir terdengar, seluruh tubuh Chai menjadi gemetar. Melihat Long Hao Chen tepat di matanya dan bertanya dengan sedikit harapan. Apakah dia benar-benar mengatakannya? Benar, dia mengatakan itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Long Hao Chen juga menatapnya dengan bingung. Detik berikutnya dia melirik Chai yang matanya sudah meneteskan air mata dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Melihat itu, Long Hao Chen buru-buru menarik ke dadanya. "Chai, jangan menangis. Apa yang salah?" Bersandar pada dadanya yang hangat, tubuh Chai perlahan berhenti bergetar. Dengan perlahan melepaskan cadar yang menutupi wajahnya, lalu berkata dengan suara yang lembut, "Hao Chen, apakah kamu ingin mendengarkan masa laluku?" Long Hao Chen dengan lembut juga menjawab, "Selama kamu mau menceritakannya kepadaku, aku bersedia untuk mendengarkan ceritamu." Suara Chai yang lembut saat mencoba untuk bercerita. "Aku tidak memiliki masa kecil. Di mata orang lain dari kuil assassin, aku ini seperti seorang putri. Tetapi jika aku bisa memilih, aku lebih suka hidup sebagai gadis biasa. Warisan kuil assassin kami tidak seperti kuil-kuil lainnya. Syaratnya seorang harus memiliki persepsi yang sangat tinggi dan juga bakat bawaan yang tinggi. Dalam kuil assassin, metode pelatihan rahasia telah dibuat. Ini dapat digunakan pada anak-anak berusia sekitar 3 tahun untuk menentukan apakah mereka memiliki bakat kultivasi bawaan atau tidak. Pada usia 3 tahun, aku memiliki energi spiritual internal bawaan melebihi 90. Sejak saat itu, aku disebut sebagai Putri Suci Samsara." Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen langsung terkejut. Tapi dia tidak bisa mengatakan apapun, hanya mendengarkan kelanjutan ceritanya. Pada saat itulah mimpi burukku dimulai.
Aku dibawa oleh kakek Sengyu ke dalam sebuah gua yang sangat gelap dan dingin. Selama 7 hari 7 malam. Di sana aku ditinggalkan sendirian dan bahkan tidak ada makanan. Satu-satunya yang menemaniku adalah belati hitam yang melayang di udara. Merasakan rasa dingin dan ketakutan, aku menangis dengan sangat keras. Tetapi selama itu, tidak ada yang datang untuk menyelamatkanku. Aku harus menahan dingin dan ketakutan itu sendirian. Setelah beberapa hari di dalam gua, aku merasa bagian dalam tubuhku menjadi sedingin gua itu. Aku membenci semua orang. Ayahku, ibuku, kakekku, dan juga nenekku. Kenapa mereka harus membuangku di tempat seperti itu? Pada titik ini, Chai-er sudah bermandikan air mata. Long Hao Chen tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar memiliki pengalaman seperti itu. Dia saat ini merasa hatinya sangat sakit. Setelah itu, mencoba untuk memeluk Chai-er dengan erat. Chai-er yang juga memeluk Long Hao Chen berkata sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras. Sejak saat itu, ayah, ibu, kakek, nenek, itu tidak lebih dari sekedar nama. Aku sangat membenci mereka semua. Bahkan, jika yang mereka lakukan itu demi seluruh aliansi kuil, mereka tidak pernah memikirkan perasaanku. Mungkin karena kehangatan yang datang dari tubuh Long Hao Chen, setelah beberapa saat memeluknya, Chai-er sepertinya sudah menjadi tenang. Lalu dengan lembut membelai wajah Long Hao Chen, dia kembali berkata, "Beberapa kali aku ingin mencoba untuk bunuh diri, tetapi aku tidak pernah bisa melakukannya." Ketika pikiran itu muncul, sosok anak kecil yang bodoh muncul di dalam hatiku. Seseorang tanpa kemampuan sedikit pun, tapi tetap melindungiku dengan tubuh dan hidupnya. Menghadapi musuh yang sangat kuat, si bodoh ini melangkah maju dengan berani, bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melindungiku yang baru saja dia temui beberapa saat sebelumnya. Anak kecil bodoh itu adalah kamu, anak bodoh yang sangat baik. Pada titik ini, air mata mengalir dari mata Chai-er sekali lagi. Bedanya kali ini, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan, tetapi air mata ini berisi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Mendengar semua itu, Long Hao Chen menjawab dengan bingung. Kamu adalah gadis kecil dari waktu itu." Chai-er yang mendengar itu, kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan. "Kamu benar-benar bodoh. Jika bukan karena aku mengenalimu, mengapa aku membiarkanmu mengantarkan aku pulang pada saat itu?" Long Hao Chen benar-benar terkejut. "Tapi setelah kita dewasa, aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Bagaimana kamu bisa mengenaliku?" Chai-er lalu dengan lembut membelai cincin di tangan Long Hao Chen yang sebelumnya dia berikan kepadanya. "Hari itu, aku tidak sengaja menyentuh cincin ini saat kamu hendak berlari ke depanku. Merasakan fluktuasi energi dari cincin ini yang membuatku mengenalimu. Bagimu yang ingin membantuku, seorang gadis buta yang bahkan tidak kamu kenal, kamu masih baik hati, sama seperti sebelumnya." Mendengar itu, Long Hao Chen lalu menyadari sesuatu. Pantas saja sikapmu menjadi berubah saat itu. Chai-er lalu tersenyum, berkata dengan tenang, "Aku benar-benar tidak menyangka bisa melihatmu secepat ini. Apakah kamu tahu, waktu itu adalah waktu yang paling indah dalam hidupku. Menunggumu setiap hari untuk mengantarku dan berjalan bersamamu. Hari itu kamu berkata akan melindungiku seumur hidup. Aku tahu akhirnya aku tidak sendiri lagi. Selama aku berada di sisimu, aku benar-benar bahagia." Mendengar itu, Long Hao Chen tidak bisa berkata-kata. Segera menarik kembali tubuh Chai-er dan memeluknya dengan erat, seolah-olah takut akan kehilangannya. Chai-er menutup kedua matanya, masih bersandar di dada Long Hao Chen. Napasnya perlahan-lahan menjadi tenang. Dia sepertinya tertidur dalam pelukan Long Hao Chen. Setelah beberapa saat, dia tidur dengan nyenyak. Tetesan air mata berkilauan mengalir dari bulu matanya yang panjang. Wajahnya yang pucat tampak berwarna merah muda yang menandakan kehangatan. Dan sudut mulutnya menampakkan senyum kepuasan. Dia tertidur lelap.
Dia bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikit pun ketika Long Hao Chen dengan lembut mengangkatnya ke tempat tidur. Setelah itu, Long Hao Chen dengan lembut mencium keningnya, lalu berbisik dengan suara yang lembut. "Chai-er, aku akan menjadi milikmu selamanya." Pada hari berikutnya, ketika Long Hao Chen dan Chai-er tiba bersama di depan teman mereka, semua orang termasuk Gao Yingji merasa ada sesuatu yang salah dengan mereka berdua. Lin Xin berbisik di telinga Long Hao Chen dengan suara rendah. "Kapten yang hebat, kamu benar-benar pantas disebut pahlawan muda." Long Hao Chen menjadi bingung. "Lin Xin, apa maksudmu?" Lin Xin tertawa kecil dan menjelaskan kepadanya. "Tadi malam, aku pergi mencarimu, tapi kamu tidak ada di dalam kamar. Tampaknya kamu tidak kembali ke kamarmu sepanjang malam. Kendalikan dirimu. Kamu harus bisa menahan diri." Baru kemudian, Long Hao Chen memahami alasan di balik raut wajah teman-temannya. Setelah beberapa saat, mereka selesai makan dan naik kereta sekali lagi. Dalam 10 hari yang tersisa, mereka menghabiskan sebagian besar waktu di dalam gerbong saat menuju ke perbatasan timur aliansi. Gao Yingji melakukan apa yang dia katakan, menyampaikan pengalamannya kepada Long Hao Chen setiap hari. Meskipun yang diajak bicara adalah Long Hao Chen, yang lain secara alami harus mendengarkannya. 10 hari telah berlalu, dan semua orang merasa mereka mendapat banyak manfaat dari situasi tersebut. Kota Eksorsis adalah kota yang paling strategis di antara perbatasan aliansi kuil. Kota ini hampir dibangun seperti benteng, terletak di puncak pegunungan dan berada di antara dua gunung besar. Dan hari ini, pada siang hari, 10 gerbong yang datang dari kota suci tiba di kota ini. Dan di bawah pengaturan kuil assassin, 10 tim pemburu iblis baru telah diperiksa di sebuah hotel di sebelah timur kantor pemerintah. Setelah beristirahat pada sore hari, 10 tim pemburu iblis dipimpin oleh kapten tim mereka masing-masing ke ruang konferensi setelah makan malam. 10 tim pemburu iblis duduk dalam 10 baris. Setiap kapten mereka duduk di kursi pertama. Tiba-tiba langkah kaki terdengar, dan semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat keluar pintu. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita memasuki aula konferensi dengan beberapa pengawal berpakaian lengkap pakaian bela diri. Dari penampilan kedua orang yang berjalan di depan, keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Pria itu mengenakan pakaian militer hitam, memiliki tubuh yang ramping juga cukup tampan. Di sisi lain adalah seorang wanita yang mengenakan gaun penyihir berwarna biru. Dia terlihat lebih muda dibandingkan dengan pria di sampingnya. Matanya yang menawan menyapu ke arah kerumunan, seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Melihat pasangan ini, Long Hao Chen menatap kosong. Dia tidak tahu mengapa, tapi dalam hatinya dia memiliki perasaan yang agak akrab terhadap mereka.